sebuah perjalanan yang mengubah segala-galanya. Ketika Asia berbicara hati, cepat. Aku tidak pernah membayangkan ada perbedaan sebesar ini di Asia. Perbedaan yang begitu mencolok, padahal kami berada di benua yang sama. Dan semua ini terungkap hanya dalam satu perjalanan. Perjalanan singkat itu, hanya beberapa hari lamanya. Tapi ia mengubah seluruh pandangan hidupku. Jujur saja, saat itu aku untuk pertama kalinya merasakan ketakutan di sebuah negara di Asia. Berjalan di jalanan, hatiku tak pernah tenang. Naik kereta, jiwaku terasa lelah. Tidak ada yang marah, tapi entah mengapa aku selalu merasa tegang. Dan aku berpikir, aku harus segera keluar dari negara ini. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan hal seperti itu di tengah perjalanan. Namun, hanya beberapa hari kemudian, saat kami tiba di sebuah negara lain di Asia, kami terpaku di bandara. Udaranya benar-benar berbeda. Banyak orang, tapi suasananya hening, tidak ada yang mendorong. Tidak ada yang berteriak-teriak. Tidak ada satupun sampah di lantai. Dan ketika kami naik kereta, pasanganku berbisik pelan, "Sayang, aku merasa aman." Hanya satu kalimat itu, dan aku mengerti segalanya. Perbedaan ini bukan tentang ekonomi, bukan tentang teknologi, bukan tentang bangunan. Ini tentang manusianya. Kisah ini adalah tentang seorang asing yang melakukan perjalanan ke Asia, lalu datang ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya mengenal wajah sebenarnya dari negara bernama Indonesia. Jika Anda seorang warga Indonesia, dengarkanlah cerita ini sampai akhir. Karena cerita ini akan menunjukkan bagaimana dunia melihat Indonesia jauh melampaui apa yang mungkin Anda bayangkan. Dan aku yakin, pada akhirnya, Anda akan berpikir, oh, Indonesia itu negara yang seperti itu ya. Sebelum cerita utama dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like di kanal ini. Video-video yang sesuai akan otomatis ditampilkan untuk Anda. Selain itu, dengan menekan tombol like, tombol hype akan muncul tepat di bawahnya. Jadi dukunglah kami. Pagi hari di Finlandia selalu terasa sangat hening. Di kota tempatku tinggal, Helsinki, bahkan saat jam sibuk, hampir tidak ada orang yang berbicara dengan suara keras. Di dalam kereta, banyak orang membaca buku atau diam-diam menatap keluar jendela. Ketika seseorang menelepon, mereka berbicara dengan suara kecil agar tidak mengganggu orang di sekitarnya. Itu adalah hal yang sangat biasa bagi kami. Angkutan umum bukan hanya tempat untuk berpindah, tetapi juga ruang untuk menenangkan pikiran. Waktu untuk merenung di dalam kereta, atau menenangkan diri sambil menikmati pemandangan, adalah bagian dari rutinitas harian kami. Aku dan pasanganku selalu menantikan perjalanan ke luar negeri sekali setahun. Kami lebih suka menjelajahi suasana dan kehidupan masyarakat suatu negara daripada hanya mengunjungi tempat-tempat wisata yang ramai. Kami telah mengunjungi beberapa negara di Eropa, dan di setiap negara, suasana di angkutan umum selalu mencerminkan karakter negara tersebut. Ada negara yang hening, ada juga yang sedikit ramai, tetapi jarang sekali ada tempat di mana ketertiban benar-benar hilang. Dan untuk perjalanan berikutnya, kami memilih Asia, sebuah wilayah yang belum pernah kami kunjungi. Jauh, banyak orang, dan tempat yang penuh energi, itulah gambaran samar yang kami miliki. Tujuan yang kami pilih adalah Tiongkok dan Indonesia. Di peta, keduanya adalah negara tetangga. Budaya dan suasana mungkin mirip, pikirku saat itu. Jujur saja, saat itu aku benar-benar berpikir seperti itu. Jika sama-sama di Asia, meskipun ada sedikit perbedaan, bagian dasarnya pasti akan mirip. Bukan? Sekarang aku sadar, asumsi inilah yang akan sangat mengguncang perjalanan kami. Malam sebelum keberangkatan, aku berkali-kali memeriksa tiket pesawat. Dari Finlandia ke Tiongkok, memakan waktu lebih dari 10 jam. Jaraknya jauh berbeda dengan perjalanan antar negara di Eropa. Ini negara yang sangat jauh, ya, kata pasanganku. Saat itu, aku merasakan sedikit debaran di dadaku. Setengah cemas, setengah bersemangat. Aku ingin melihat dunia yang belum kami kenal, tapi apakah kami bisa menyesuaikan diri? Aku merenung kosong sambil melihat keluar jendela pesawat. Pemandangan, jumlah orang, ukuran kota, semuanya pasti berbeda dengan Finlandia. Tapi, selama itu adalah tempat tinggal manusia, pasti ada semacam ketertiban di tempat-tempat umum, kereta dan stasiun, pasti setidaknya tertata rapi di negara manapun. Saat itu, aku benar-benar berpikir seperti itu. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa pandangan ini akan sepenuhnya terbalik di kemudian hari. Dan pada saat yang sama, aku belum tahu bahwa kami akan mengalami kejutan yang jauh lebih besar di negara bernama Indonesia. Ketika pesawat mendarat di bandara Tiongkok dan pintu terbuka, aku tanpa sadar berhenti. Ada udara yang jelas berbeda yang mengalir masuk ke dalam kabin. Ada baunya, pikirku, itu adalah udara yang berat.
seperti campuran parfum, makanan, dan entah apa lagi. Baunya tidak sampai tidak tertahankan, tetapi itu adalah udara yang belum pernah kurasakan di Eropa. Bagian dalam bandara dipenuhi orang. Jumlah orang yang berjalan, suara percakapan, pengumuman, suara langkah kaki. Semua suara bercampur aduk, dan selalu ada keributan di mana-mana. Di bandara Finlandia, meskipun banyak orang, tidak pernah seramai ini. Banyak sekali orang ya, kata pasanganku. Tapi ada sedikit kebingungan dalam suaranya. Saat keluar dari bandara, suaranya semakin bertambah. Suara klakson, teriakan orang, siaran dari kejauhan, semua itu datang menyerbu sekaligus. Rasanya seperti terus berdering di kepalaku. Kami naik taksi menuju pusat kota. Di luar jendela, gedung-gedung tinggi berjejer, dan mobil serta orang-orang bergerak tanpa henti. Memang penuh energi, rasanya kota ini hidup. Tapi entah mengapa, aku merasa tidak tenang. Saat berhenti di lampu merah, pasanganku menunjuk keluar jendela. Lihat, itu. Di tepi trotoar ada beberapa bungkus makanan dan botol plastik berserakan. Tidak ada yang terlihat peduli, dan orang-orang berjalan melewatinya begitu saja. Mungkin petugas kebersihan tidak sempat membersihkan, kataku, tapi aku merasa seperti memaksakan alasan. Di Finlandia, sangat jarang ada sampah di tempat umum. Jika seseorang menjatuhkannya, orang lain akan memungutnya. Itu adalah hal yang wajar. Setelah menaruh barang di hotel, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Kami pikir, di area wisata, suasananya mungkin sedikit berbeda. Namun, seiring kami berjalan, pasanganku semakin sedikit bicara. Suaranya tidak berhenti-henti, ya, katanya. Mendengar kalimat itu, aku baru menyadari. Memang benar, dimanapun kami pergi, selalu ada suara percakapan orang di dekat kami, dan suara orang di kejauhan terdengar dengan volume yang sama kerasnya. Sulit sekali menemukan tempat yang hening. Saat masuk ke jalan yang dipenuhi warung makan, bau yang lebih kuat menyeruak. Bau daging panggang, bau minyak, dan bau seperti sampah organik. Semua itu bercampur aduk, membuat udara terasa sangat berat. Pasanganku berhenti dan menatapku. Bagaimana kalau kita tidak makan di sini? Aku merasakan hal yang sama. Kulihat ke bawah, ada sisa makanan dan sobekan kertas berserakan, dan aku harus berhati-hati agar tidak menginjaknya. Ketika kami masuk ke restoran, suasananya lebih tenang daripada di luar. Namun, suara percakapan tetap keras, dan suara piring beradu serta kursi diseret bergema di ruangan. Saat kami selesai makan, pasanganku menghela napas pelan. Entah kenapa, aku merasa sudah lelah. Ini baru hari pertama. Perjalanan masih panjang, tapi rasanya, hatiku sudah lelah sebelum tubuhku. Mungkin kami hanya belum terbiasa, kataku. Tapi dalam hati, aku memikirkan hal lain. Ini bukan masalah kebiasaan. Mungkin nilai-nilai kami yang berbeda. Malam itu, dalam perjalanan kembali ke hotel, kami menemukan toilet umum dan memutuskan untuk mencobanya. Dan kami terdiam, lantainya basah, ada bau yang menyengat, dan sepertinya tidak terawat dengan baik. Cepat keluar, suara pasanganku sedikit bergetar. Di Finlandia, toilet umum pun setidaknya menjaga kebersihan minimal. Itu adalah hal yang wajar. Kembali ke kamar, pasanganku duduk di tempat tidur dan berkata pelan, mungkin kita terlalu memikirkan bahwa kita sama-sama di Asia, ya? Aku tidak bisa langsung menjawab, tapi dalam hati, aku memikirkan hal yang sama. Negara ini punya caranya sendiri, dan itu bisa kami pahami. Tapi apakah ini tempat di mana kami bisa merasa aman dan nyaman? Itu adalah cerita yang berbeda. Dan beberapa hari kemudian, kami akan semakin menyadari pemikiran ini. Hari di mana kami akan naik kereta cepat tiba. Sudah beberapa hari berlalu sejak kami tiba di Tiongkok, tapi kami masih belum bisa terbiasa dengan lingkungan ini. Kami telah mengunjungi beberapa tempat wisata, museum, bangunan bersejarah, dan menara pandang yang tinggi. Memang ada banyak pemandangan dan bangunan yang menakjubkan. Kami berkali-kali kagum dengan skalanya yang besar dan kedalaman sejarahnya. Namun, entah mengapa, hati kami tidak bisa beristirahat. Perlahan-lahan, aku mulai mengerti alasannya. Bukan karena banyaknya orang yang menjadi masalah. Yang benar-benar melelahkan adalah waktu di mana kami harus terus-menerus memperhatikan sekeliling. Bahkan saat berjalan di trotoar, kami bisa tiba-tiba didorong dari belakang. Jika kami berhenti sejenak untuk mengambil foto, orang-orang di belakang akan menabrak kami. Hampir tidak ada yang meminta maaf setelah menabrak. Sepertinya tidak ada kata maaf. Ya, pasanganku berbisik pelan. Itu bukan nada menyalahkan. Dia hanya benar-benar terkejut. Di Finlandia, bahkan jika bahu kami sedikit bersentuhan, kami akan secara alami mengatakan maaf. Itu bukan hal istimewa, melainkan kebiasaan yang kami pelajari sejak kecil.
hanya untuk memastikan tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Namun, di sini, tabrakan sepertinya adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menoleh, tidak ada yang peduli. Di tempat-tempat wisata, arus orang bergerak satu arah, dan kami tidak bisa melawannya. Jika kami berhenti sedikit saja, kami akan didorong dari belakang. Kami terus berjalan seolah terbawa arus. Menjelang tengah hari, kami ingin istirahat sebentar dan mencari kafe. Namun, semuanya ramai dan sulit menemukan tempat yang tenang untuk duduk. Bahkan ketika kami akhirnya berhasil duduk, jarak antara meja kami dan meja sebelah sangat dekat dan percakapan hampir terdengar jelas. Ditambah lagi, suara-suara itu cukup keras. Pasanganku menyeruput kopi dan memejamkan mata. Suara-suara itu tidak bisa hilang dari kepala. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku baru menyadari betapa lelahnya kami. Kami tidak lelah karena berjalan-jalan di tempat wisata. Kami lelah karena harus terus-menerus waspada. Saat berjalan di luar, kami harus melihat sekeliling agar tidak ditabrak. Kami harus memperhatikan apakah ada sampah di tanah. Kami harus berusaha tidak terkejut dengan suara keras atau gerakan tiba-tiba. Kami selalu dalam keadaan siaga. Di Finlandia, orang bisa lebih tidak waspada di tempat umum. Ada orang yang tertidur di kereta. Ada orang yang meninggalkan tas di kursi sebelah saat pergi ke toilet. Meskipun begitu, tidak ada masalah yang terjadi. Tempat umum adalah tempat yang aman dan nyaman. Itulah perasaan kami. Tapi di sini berbeda. Tempat umum adalah tempat di mana kami harus selalu waspada terhadap sekeliling. Ketika hal itu berlangsung selama beberapa hari, hati kami sedikit demi sedikit terkikis. Malam itu, ketika kami kembali ke hotel, kami hampir tidak berbicara. Rasanya seperti tubuh kami bergerak, tapi hati kami tidak bisa mengikutinya. Pasanganku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan berkata pelan, "Aku sedikit takut." Aku tidak mengatakan apa-apa, menunggu kata-katanya. Rasanya aku harus terus-menerus waspada seperti ini. Ketika aku mendengar kata-kata itu, akhirnya aku bisa mengungkapkan perasaanku. Kami tidak bisa menemukan tempat yang aman. Kamar itu hening, tapi dari luar jendela, suara klakson dan suara orang masih terdengar meskipun sudah malam. Kami tidak bermaksud menjelek-jelekkan negara ini. Hanya saja, ini terlalu berbeda dengan lingkungan tempat kami tumbuh. Dan keesokan harinya kami berencana untuk berpindah dari Beijing ke Shanghai dengan kereta cepat. Kereta cepat itu adalah simbol teknologi negara ini, tertulis di buku panduan. Kalau naik kereta, mungkin bisa sedikit lebih tenang ya, kataku. Pasanganku mengangguk pelan. Kami menaruh harapan kecil pada kata-kata itu. Namun, harapan itu akan hancur dengan tenang keesokan harinya. Keesokan paginya, kami berangkat dari hotel sedikit lebih awal. Kami akan melakukan perjalanan dari Beijing ke Shanghai dengan kereta cepat. Buku panduan menulis bahwa itu lebih mudah dan nyaman daripada pesawat. Kalau negara yang punya kereta api yang maju, pasti baik-baik saja. Ya, kata pasanganku, dan aku mengangguk setuju. Di Finlandia, kereta api adalah alat transportasi yang sangat dapat diandalkan. Waktunya tepat, kabinnya hening, dan semua orang menggunakannya dengan tenang. Ketika kami mendengar kereta cepat, kami secara alami membayangkan hal yang sama. Setibanya di stasiun besar, kami pertama kali terkejut dengan ukuran bangunannya. Langit-langitnya tinggi, dindingnya kaca, dan bangunannya sangat modern. Secara teknologi, pasti sudah sangat maju, pikir kami. Namun, saat kami masuk ke dalam stasiun, kami berhenti karena alasan lain. Jumlah orang jauh melampaui bayangan kami. Bagian dalam stasiun yang seharusnya luas dipenuhi orang. Suara pengumuman, suara percakapan orang, suara koper yang ditarik bercampur aduk, dan udara terus-menerus terasa gaduh. Apa kita beli tiketnya di mesin itu ya? Aku menunjuk ke mesin penjual tiket. Di layarnya, banyak tulisan yang muncul, sepertinya bisa dialihkan ke bahasa Inggris. Jadi aku mencoba mengoperasikannya. Tapi di tengah jalan, layarnya berhenti, dan muncul tulisan yang belum pernah kulihat. Sepertinya meminta semacam kartu, tapi aku tidak mengerti artinya. Aku mencoba berkali-kali, tapi tidak bisa maju. Sementara itu, orang-orang mulai mengantre di belakang kami, dan aku merasakan tatapan mata mereka. Ketika kami bingung harus berbuat apa, seorang pria asing di dekat kami berbicara dalam bahasa Inggris. Orang asing tidak bisa membeli tiket di mesin itu, hanya di loket. Mendengar kata-kata itu, aku sedikit kehilangan semangat. Akhirnya aku bisa memahami kegelisahan yang tidak jelas itu. Terima kasih, kami berterima kasih kepada pria itu, dan mencari loket. Namun, ketika kami tiba di loket, kali ini kami terdiam karena alasan lain. Ada antrean panjang, dan yang mengantre sebagian besar adalah orang asing. Semua orang mengantre dengan ekspresi lelah dan diam. Hanya di sini, ya, kataku, dan aku ikut mengantre di ujung.
Di Finlandia, tiket bisa dengan mudah dibeli dengan smartphone. Biasa saja semuanya sudah selesai sebelum kami sampai di stasiun. Mengapa tidak dibuat agar bisa dipahami dalam bahasa Inggris dari awal ya? Pasanganku berbisik pelan. Dia tidak marah, dia hanya benar-benar merasa aneh. Antrean tidak bergerak dengan cepat. Hanya ada satu loket, dan sepertinya penjelasan memakan waktu. Kami terus berdiri menunggu lama. Ketika giliran kami akhirnya tiba, kami sudah cukup lelah. Akhirnya kita bisa bergerak ya. Pasanganku menghela napas lega sambil memegang tiket. Namun, dalam ekspresinya, rasa lelah jauh lebih besar daripada harapan. Dalam perjalanan menuju peron, aku tiba-tiba berpikir, bangunannya baru, keretanya cepat. Secara teknologi, sangat maju. Tapi jika pengguna dan sistemnya berbeda, bahkan kereta yang sama pun bisa menjadi pengalaman yang sama sekali berbeda. Saat itu, aku belum sepenuhnya memahami arti kata-kata itu. Hanya saja, aku merasakan firasat buruk. Kereta masuk ke peron. Kereta besar dan terlihat cepat. Penampilannya sangat megah. Mungkin ini akan baik-baik saja, kataku, seolah meyakinkan diri sendiri. Pasanganku pun mengangguk pelan. Namun saat pintu terbuka, harapan kecil kami hancur seketika. Sesaat sebelum pintu kereta terbuka, aku merasakan suasana di sekelilingku tiba-tiba berubah. Orang-orang bergegas maju sekaligus. Pintu belum terbuka, tapi aku didorong dengan kuat dari belakang. Hati-hati, jangan didorong, kataku. Tapi sesaat kemudian, aku didorong lebih kuat lagi dari belakang. Kami hanya bisa maju ke depan. Rasanya seperti didorong oleh arus manusia daripada berjalan atas kemauan sendiri. Akhirnya, dengan susah payah, kami masuk ke dalam kereta dan aku berhenti di sana. Dan aku tanpa sadar terdiam. Ada sampah di lantai, sobekan kertas, bungkus makanan, botol plastik, sampah bahkan masuk ke bawah kursi. Udara pun terasa berat seperti campuran bau makanan, minyak dan entah apa lagi. Kita akan menghabiskan beberapa jam di sini, pasanganku berbisik pelan. Suaranya sedikit bergetar. Kami menemukan kursi kami dan duduk. Namun kursinya keras, kainnya sudah usang dan ada perasaan lembab yang tertinggal. Mungkin sedikit lebih buruk dari bus tua di Finlandia. Pasanganku mencoba bercanda, tapi matanya tidak tersenyum. Kami mencoba mengeluarkan makanan ringan yang kami bawa. Namun, kami tidak berselera makan di ruangan ini dan akhirnya kami mengembalikannya ke dalam tas. Tak lama setelah kereta bergerak, sekelompok turis naik di dekat kami. Orang dewasa dan anak-anak bercampur baur dan begitu duduk, mereka mulai berbicara dengan suara keras. Tawa, teriakan, anak-anak berlarian di lorong. Semua suara itu tanpa henti masuk ke telingaku. Apa mereka tidak punya konsep untuk tenang ya? Pasanganku mendekatkan wajahnya ke arahku dan berkata, aku tidak menjawab, karena ada suasana yang membuatku merasa, jika aku menegur, mungkin akan ada masalah. Saat itu, seorang anak yang berlari di lorong menabrak kakiku. Aku tanpa sadar mengeluarkan suara. Hati-hati, sebaiknya duduk, kataku pelan dalam bahasa Inggris. Namun, anak itu hanya menatapku dengan wajah bingung dan kembali berlari. Orang dewasa di dekatnya juga melihat kejadian itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang menghentikannya, ya. Ada lebih banyak rasa lelah daripada terkejut dalam suara pasanganku. Aku melihat sekeliling, dan tidak ada yang peduli meskipun ada sampah yang jatuh ke lantai. Ada juga orang yang mendorong bungkus makanan yang sudah habis ke bawah kursi. Bahkan melihat itu, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Di Finlandia, ruang publik adalah milik semua orang. Jadi, kami tidak mengotori, kami tidak membuat keributan. Itu bukan sesuatu yang harus dikatakan oleh seseorang, melainkan janji yang kami jaga secara alami. Namun di dalam kereta ini, janji itu seolah tidak ada. Pasanganku pergi ke toilet, tapi dia segera kembali. Wajahnya jelas berubah. Aku ingin melupakan apa yang kulihat. Dia hanya mengatakan itu dan duduk di kursinya. Aku tidak bertanya apa-apa. Satu kalimat itu sudah cukup. Kereta seharusnya melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, waktu terasa sangat lama. Suara, bau, dan ketegangan sedikit demi sedikit menguras energi kami. Aku menatap keluar jendela sambil berpikir, negara ini memang punya teknologi. Bisa membuat kereta cepat, bisa membuat stasiun besar. Tapi seberapapun hebatnya teknologi, jika kesadaran orang yang menggunakannya berbeda, ruang itu akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Saat itu, aku untuk pertama kalinya memahami arti kata-kata itu. Beberapa saat kemudian, pasanganku berbisik pelan, berikutnya Indonesia, ya? Aku mengangguk, sama-sama Asia, tapi aku tidak berharap banyak lagi. Dalam kata-kata itu, ada perasaan yang lebih dekat dengan kepasrahan daripada harapan. Namun, kami tidak tahu bahwa setelah ini, pemikiran kami akan sangat berbalik.
dan itu dalam artian yang baik. Saat itu, kami belum mengetahuinya. Ketika kami tiba di Shanghai, kami hampir tidak berbicara. Meskipun perjalanan panjang telah berakhir, hampir tidak ada perasaan pencapaian. Hanya perasaan akhirnya bisa turun yang tersisa. Saat turun di peron stasiun, suara-suara itu kembali menyerbu. Pengumuman, suara langkah kaki, suara percakapan, tawa, semuanya bercampur aduk. Rasanya seperti kepalaku terus-menerus gaduh. Dalam perjalanan dengan taksi menuju hotel, aku menatap kosong keluar jendela. Di kota itu, gedung-gedung tinggi berjejer, lampu neon bersinar, dan mobil-mobil terus-menerus melaju di jalan. Sebagai kota, ini sangat maju. Itu tidak bisa disangkal. Tapi ketika aku melihat ke bawah, tetap saja ada sampah berserakan. Tidak ada yang peduli dan berjalan melewatinya begitu saja. Padahal kotanya sudah semaju ini. Aneh ya, kataku. Pasanganku sedikit berpikir lalu menjawab, mungkin kemajuan dan kenyamanan itu tidak sama ya. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena aku berpikir, itu memang benar. Selama beberapa hari ini, kami terus-menerus merasakan hal yang sama. Bangunannya megah, teknologinya ada, tapi hati kami tidak bisa beristirahat. Bahkan pergi ke tempat wisata pun, kami terus-menerus didorong oleh arus orang. Jika kami berhenti sedikit saja, kami akan langsung didorong dari belakang. Bahkan jika kami mengatakan permisi, hampir tidak ada yang menoleh. Ketika kami masuk ke pusat perbelanjaan, pasanganku pergi ke toilet. Namun, beberapa menit kemudian, dia segera kembali. Aku mungkin sudah di batasnya. Ketika aku melihat wajahnya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku berpikir, memaksanya untuk terbiasa dengan lingkungan ini lebih jauh adalah hal yang kejam. Malam itu, di kamar hotel, kami duduk berdampingan. Dari luar jendela, suara yang tidak berubah terdengar meskipun sudah malam. Beberapa saat kemudian, pasanganku berkata pelan, "Sayang, kalau negara berikutnya juga sama, aku mungkin tidak bisa menikmati perjalanan ini lagi." Aku sedikit berpikir lalu menjawab dengan jujur, "Sebenarnya, aku juga cukup berat. Di Finlandia, tempat umum adalah tempat untuk menenangkan hati. Merenung di dalam kereta atau diam-diam menikmati pemandangan. Itu adalah hal yang wajar. Tapi di sini berbeda, kami harus selalu waspada terhadap sekeliling. Jangan sampai ditabrak, jangan sampai diganggu suara bising, jangan sampai menginjak tempat kotor." Ketegangan itu sedikit demi sedikit mengikis hati kami. Aku ingin segera keluar dari negara ini. Pasanganku berkata dengan tegas. Tidak ada keraguan dalam kata-katanya. "Berikutnya Indonesia, ya," kataku. Pasanganku terdiam sejenak, lalu berkata, "Sama-sama Asia kan? Pasti rasanya mirip kan?" Aku tidak bisa langsung membantah. Sama-sama Asia, budayanya mungkin dekat. Mungkin lingkungannya juga mirip. Sebaiknya kita tidak terlalu berharap, kataku. Itu untuk pasanganku dan juga untuk diriku sendiri. Aku takut berharap dan kemudian kecewa lagi. Malam itu kami sulit tidur. Suara-suara dari luar terus-menerus terngiang di telinga kami. Dan keesokan paginya, kami naik pesawat menuju Indonesia. Saat itu, kami belum tahu bahwa kesan perjalanan ini akan berubah sepenuhnya mulai dari sini. Di dalam pesawat menuju Indonesia, kami tidak banyak berbicara. Sambil menatap keluar jendela, aku terus merenung. Bagaimana jika negara berikutnya juga lingkungannya sama? Jujur saja, aku sedikit cemas. Aku yakin pasanganku juga merasakan hal yang sama. Mari kita berusaha untuk tidak berharap, pikir kami. Beberapa jam kemudian, pengumuman dalam pesawat terdengar, dan pesawat perlahan mulai menurunkan ketinggian. Aku melihat keluar jendela, dan terhamparlah pemandangan kota yang tertata rapi. Jalanan lurus, bangunan-bangunan berjejer rapi. Entah kenapa, bersih ya, pasanganku berbisik pelan. Saat itu, aku belum bisa mengatakan apa-apa. Ada banyak negara di Eropa yang tata kotanya rapi. Aku berpikir, perbedaan yang sebenarnya akan terasa setelah kami mendarat. Pesawat mendarat dengan tenang. Tanpa goncangan besar, ia berhenti seperti meluncur. Indonesia, pasanganku berbisik pelan. Dalam suaranya, masih ada sedikit kewaspadaan. Pintu pesawat terbuka, dan kami keluar dari kabin. Dan pada saat itu, aku tanpa sadar berhenti. Udaranya berbeda. Tidak ada keramaian. Banyak orang, tapi suaranya sangat terkontrol. Tidak ada suara orang berteriak. Juga tidak ada gerakan saling mendorong. "Hening ya," pasanganku berbisik pelan. Rasanya aneh, seperti suaranya larut secara alami ke dalam suasana di sekitarnya. Ketika kami mulai berjalan di dalam bandara, ada hal yang lebih mengejutkan. Lantainya sangat bersih. Tidak ada satupun sampah yang berserakan. Papan petunjuk juga mudah dipahami, dan tulisan bahasa Inggris terpampang di mana-mana seperti hal yang biasa. Kami tidak perlu bingung harus pergi kemana. Tidak bingung ya,
kataku tanpa sadar. Di Tiongkok, kami berkali-kali berhenti karena tidak tahu harus mengantre di mana. Tapi di sini, hanya dengan mengikuti arus orang, kami secara alami sampai ke tujuan. Ketika kami mengantre di imigrasi, kami kembali terkejut. Orang-orang mengantre dengan tenang, jarak dengan orang di depan juga terjaga dengan baik. Tidak ada yang mencoba menyelah. Sama seperti Finlandia, pasanganku berbisik pelan. Lalu, setelah sedikit berpikir, dia melanjutkan, mungkin lebih rapi dari Finlandia. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku sedikit terkejut karena jarang sekali kami merasa suatu tempat lebih rapi dari negara kami sendiri. Prosedur berjalan dengan sangat lancar dan kami segera mengambil barang bawaan kami. Saat keluar dari bandara, aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada bau yang tidak enak. Sebaliknya, udara terasa bersih. Pasanganku berbisik pelan, mungkin di sini kami bisa merasa aman. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku akhirnya menyadarinya. Selama di Tiongkok, kami terus-menerus merasa tegang. Tapi sejak masuk ke bandara ini, aku merasakan ketegangan itu sedikit demi sedikit meluruh. Kami baru saja tiba di Indonesia. Kami belum naik kereta dan belum berjalan di kota. Meskipun begitu, sudah ada hal yang bisa kami pahami. Negara ini berbeda, dan kami akan mengetahui rahasia perbedaan itu nanti di kereta api Indonesia. Dari bandara ke pusat kota, kami memutuskan untuk naik kereta. Kami berdiri di depan mesin penjual tiket, sedikit tegang. Bagaimana jika perlu operasi yang rumit lagi? Bagaimana jika bahasanya tidak bisa dipahami? Namun, saat melihat layar, kecemasan itu segera hilang. Ada tampilan bahasa Inggris, dan tujuan serta jalur kereta ditampilkan dengan sangat jelas. Bisa beli biasa ya? Pasanganku berkata dengan sedikit terkejut. Tidak perlu kartu khusus atau prosedur khusus. Cukup pilih tujuan, masukkan uang, dan ambil tiket. Hanya itu. Ini memang seharusnya begini ya, kataku tanpa sadar. Di Tiongkok, hanya untuk membeli tiket saja kami menghabiskan banyak waktu dan tenaga, tapi di sini, selesai dalam beberapa menit. Ketika kami menuju peron, ada pemandangan yang kembali mengejutkan. Orang-orang secara alami membentuk antrean. Di lantai, ada garis yang menunjukkan posisi antrean, dan semua orang berdiri di belakang garis itu. Petugas stasiun tidak memberikan instruksi dengan suara keras. Meskipun begitu, semua orang melakukan hal yang sama. Kereta tiba, bahkan ketika pintu terbuka, tidak ada yang langsung naik. Mereka menunggu orang yang turun terlebih dahulu. Mereka membiarkan orang turun duluan. Pasanganku berkata dengan wajah seolah tidak percaya. Di Finlandia, itu adalah pemandangan yang wajar. Tapi ini seharusnya negara asing. Ketika kami masuk ke dalam kereta, kami lebih terkejut lagi. Sangat hening, ada banyak orang di dalamnya, tapi tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Tidak ada yang menelepon dengan suara keras. Anak-anak tidak berlarian. Meskipun begitu, tidak ada rasa sesak napas sama sekali. Hening, tapi bukan keheningan yang tegang. Itu adalah keheningan yang alami. Kursinya juga bersih, dan tidak ada sampah di lantai. Bahkan setelah seseorang makan, mereka memasukkan sampahnya ke dalam kantong dan membawanya pulang. Aman, pasanganku berkata dengan tegas. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku merasa itu sangat mengesankan. Bukan kata cepat, baru, atau nyaman yang muncul, melainkan kata aman. Beberapa saat kemudian, pasanganku berbisik pelan, mengapa bisa setenang ini, ya? Padahal tidak ada yang mengatakan aturannya. Memang benar, tidak ada tulisan harap tenang, tidak ada yang menegur. Meskipun begitu, semua orang secara alami menghabiskan waktu dengan tenang. Itu terlihat seperti mereka tidak hanya mematuhi aturan, melainkan juga memikirkan orang di sekitar mereka. Kereta tiba di stasiun tepat waktu, dan orang-orang turun dengan tenang. Orang-orang yang akan naik menunggu sampai orang-orang yang turun selesai. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menyela. Melihat pemandangan itu, aku dengan jelas merasakan. Di negara ini, tempat umum benar-benar menjadi tempat umum, bukan tempat milik satu orang, melainkan tempat milik semua orang. Karena itu, mereka tidak mengotori. Karena itu, mereka tidak membuat keributan. Karena itu, mereka mematuhi antrean. Seharusnya itu bukan hal yang sulit. Tapi aku untuk pertama kalinya melihat negara di mana banyak orang bisa melakukannya secara alami. Setibanya di hotel dan masuk ke kamar, aku melihat keluar jendela dan terhamparlah pemandangan kota yang tertata rapi. Banyak orang, tapi tidak gaduh. Banyak mobil, tapi hampir tidak terdengar suara klakson. Pasanganku menoleh dan berkata, "Sayang, sama-sama Asia, tapi mengapa bisa sangat berbeda ya?" Aku tidak bisa langsung menjawab, tapi kami akan mengetahui jawabannya dengan jelas di perjalanan kami berikutnya. Hari di mana kami akan naik kereta cepat tiba. Selama beberapa hari di Jakarta, kami berkali-kali merasakan hal yang sama. Kota ini dipenuhi orang,
tapi anehnya tidak membuat lelah. Stasiun di pagi hari dipenuhi banyak orang. Di peron, di tangga, di gerbang tiket, orang-orang terus-menerus mengalir. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang pernah kami lihat di Finlandia. Meskipun begitu, tidak ada rasa takut, tidak didorong, tidak terdengar suara bentakan, hanya banyak orang dan suasana terasa sangat tenang. Suatu hari, saat berjalan di dalam stasiun, bahuku sedikit bersentuhan dengan orang yang datang dari belakang. Pada saat itu, orang itu langsung berhenti, menatapku, dan berkata, "Maaf." Itu adalah kata yang singkat, tapi saat mendengar satu kata itu, entah mengapa aku merasa sangat lega. Di Tiongkok, hampir selalu tidak ada yang mengatakan apa-apa meskipun bertabrakan. Tapi di sini, orang yang bertabrakan secara alami meminta maaf. Itu mungkin hal kecil, tapi aku merasa tindakan kecil itu menciptakan suasana di seluruh kota. Di hari lain kami sedikit lupa barang di dalam kereta. Kami meninggalkan tas berisi oleh-oleh di rak bagasi atas. Kami baru menyadarinya setelah kembali ke hotel, dan aku cukup kecewa. Pasti tidak akan kembali, pikirku. Namun ketika kami berkonsultasi dengan petugas stasiun, mereka menanganinya dengan tenang. Kereta mana yang kami naiki? Sekitar jam berapa? Apa ciri-ciri tasnya? Mereka bertanya dengan teliti. Dan keesokan harinya, ketika kami pergi ke stasiun, tas itu benar-benar kembali. Seseorang mengembalikannya, ya, kataku. Petugas stasiun menjawab seolah itu hal yang wajar. Ya, sudah dikembalikan. Seolah itu bukan hal yang istimewa. Saat itu, aku sangat terkejut. Barang yang tertinggal di dalam kereta bisa kembali. Dan itu dilakukan seolah hal yang wajar. Di Finlandia pun barang yang hilang bisa kembali. Tapi aku dengar, kemungkinan barang kembali di Indonesia sangat tinggi. Konon, itu adalah cerita yang sangat terkenal di kalangan wisatawan asing. Ada hal lain yang lebih mengejutkan. Banyak orang tidur di dalam kereta sambil memegang smartphone di tangan. Bahkan ada yang tidur sambil meletakkan smartphone di pangkuan. Tidak ada yang mencoba mengambilnya, tidak ada yang mencoba menyentuhnya. Bisa begitu tidak waspada di tempat umum. Itu berarti semua orang percaya bahwa tempat ini aman. Aku melihat pemandangan itu sambil berpikir dalam hati. Di negara ini, tempat umum bukan tempat untuk bertarung, melainkan tempat untuk menghabiskan waktu dengan aman. Bukan tempat untuk berkompetisi dengan orang lain, juga bukan tempat untuk menyingkirkan orang lain. Semua orang sedikit demi sedikit bersabar, sedikit demi sedikit saling memberi, dan berbagi ruang yang sama. Karena itu, meskipun banyak orang, kami tidak merasa lelah. Karena itu, waktu di dalam kereta tidak terasa menyiksa. Pasanganku suatu hari berkata, orang-orang di negara ini tidak perlu takut pada orang lain ya. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku sangat terkesan. Masyarakat di mana kita tidak perlu waspada terhadap orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan hanya dengan teknologi atau bangunan, pikirku. Dan kami akan naik kereta cepat untuk perjalanan berikutnya. Saat itulah, kami akan semakin kuat merasakan kehebatan sejati negara bernama Indonesia. Untuk pergi ke kota lain dari Jakarta, kami akan naik kereta cepat. Kami sudah berkali-kali mendengar nama kereta cepat sebelum datang ke Indonesia. Itu adalah pengetahuan tentang negara yang memiliki kereta cepat. Jujur saja, saat itu kami hanya berpikir itu kereta yang cepat. Kami juga naik kereta cepat di Tiongkok, jadi kami pikir pasti mirip. Namun begitu tiba di stasiun, pemikiran itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Saat naik ke peron, pertama-tama orang-orang mengantre dengan rapi. Di lantai, tertulis posisi naik, dan semua orang mengantre di posisi itu. Tidak ada yang maju duluan karena ingin cepat naik. Dan kereta tiba. Pada saat itu, kami tanpa sadar saling berpandangan. Bersih sekali. Itulah kesan pertama kami. Bodinya sangat bersih, hampir tidak ada kotoran. Padahal seharusnya sudah menempuh jarak yang jauh, tapi terlihat seperti kereta baru. Saat pintu terbuka, orang-orang yang turun keluar terlebih dahulu. Semua orang yang akan naik menunggu dengan tenang. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang terburu-buru. Saat masuk ke dalam kereta, kami lebih terkejut lagi. Sangat hening dan sangat bersih. Kursinya empuk dan lebar. Jarak dengan kursi di depan juga cukup jauh. Tidak ada satupun sampah di lantai. Udara juga bersih, tidak ada bau yang tidak enak sama sekali. Padahal sama-sama kereta api, tapi mengapa bisa sangat berbeda ya? Pasanganku berbisik pelan. Aku juga memikirkan hal yang sama. Kereta berangkat dengan tenang. Kecepatannya meningkat, tapi di dalam kereta sangat hening. Guncangan pun sedikit. Minuman di atas meja hampir tidak goyang. Beberapa saat kemudian, staf penjualan di dalam kereta datang. Mereka mendorong gerobak, membungkuk dengan hormat, lalu melewati lorong. Dan saat keluar dari gerbong, mereka membungkuk lagi sebelum keluar. Ketika aku melihat pemandangan itu, aku sangat terkejut. Membungkuk kepada penumpang,
Pasanganku berbisik pelan. Ada ekspresi sangat terkejut dalam suaranya. Itu terlihat seperti mereka tidak hanya sopan karena ini adalah industri jasa, melainkan juga memperlakukan orang dengan rasa hormat. Dan ada satu hal lagi yang mengejutkan. Banyak orang menghabiskan waktu dengan tenang di dalam kereta. Ada yang membaca buku, ada yang bekerja dengan laptop, ada yang memejamkan mata untuk istirahat, tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Hampir tidak ada yang menelepon. Di ruangan ini, terlihat bahwa semua orang memahami bahwa menjaga ketenangan bukan hanya karena aturan, melainkan juga bentuk kepedulian terhadap orang di sekitar. Kereta tiba di stasiun tepat waktu. Tidak ada keterlambatan bahkan beberapa menit pun. Saat itu, aku dengan jelas mengerti. Kehebatan Indonesia bukan karena bisa membuat kereta cepat, bukan juga karena bisa membuat gerbong yang bersih. Tentu saja itu juga hebat, tapi yang benar-benar hebat adalah bahwa yang menjaga ruangan ini bukan aturan, melainkan manusia. Bukan karena seseorang mengawasi, maka suasana menjadi hening. Bukan karena ada denda, maka mereka tidak membuang sampah. Banyak orang melakukan hal yang sama hanya karena alasan itu, untuk membuat orang di sekitar merasa nyaman. Betapa hebatnya itu, kami baru mengetahuinya untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini. Pasanganku menatap keluar jendela sambil berkata pelan, aku merasa seperti mengerti mengapa negara ini aman, bersih, dan tepat waktu. Aku mengangguk, teknologi saja tidak bisa menciptakan ruangan ini. Bangunan saja tidak bisa menciptakannya. Yang menciptakannya adalah setiap individu manusia di sini, pikirku. Dan saat itulah, aku akhirnya memahami rahasia ketakutan yang kurasakan di Tiongkok pada awal perjalanan ini. Yang berbeda bukanlah negara, melainkan cara orang memandang tempat umum. Cara berpikir itulah, setelah menyelesaikan perjalanan di Indonesia, kami kembali ke negara kami. Saat mendarat di bandara, seharusnya pemandangan yang sama seperti biasanya, tapi entah mengapa terlihat sedikit berbeda. Kota ini bersih. Orang-orangnya juga tenang. Kereta juga datang tepat waktu. Meskipun begitu, jauh di dalam hatiku, aku berpikir, Indonesia sedikit istimewa. Sebelum melakukan perjalanan, aku berpikir bahwa kemajuan sebuah negara itu adalah bangunan besar dan teknologi terbaru. Ada gedung-gedung tinggi, ada kereta cepat, ada stasiun besar. Aku pikir hal-hal seperti inilah yang menunjukkan kehebatan sebuah negara. Tapi pemikiran itu sepenuhnya berubah dalam perjalanan ini. Tiongkok memiliki stasiun besar, juga memiliki kereta cepat. Skala kotanya juga sangat besar. Meskipun begitu, kami terus-menerus merasa lelah, terus-menerus merasa tegang, sulit sekali menemukan tempat yang aman. Tapi di Indonesia berbeda. Bahkan di tempat yang ramai pun kami bisa merasa aman. Di dalam kereta pun hati kami bisa beristirahat. Berjalan di kota pun kami tidak merasa takut. Apa perbedaan ini? Setelah kembali ke negara kami, aku terus memikirkannya. Dan aku sampai pada satu kesimpulan. Indonesia mungkin bukan negara teknologi, melainkan negara manusia. Tentu saja Indonesia memiliki teknologi tinggi, kereta yang tepat, mesin yang tidak mudah rusak, produk yang digunakan di seluruh dunia. Tapi kekuatan sejati Indonesia bukan di sana. Ada orang yang memungut barang yang hilang dan mengembalikannya. Ada orang yang menghabiskan waktu dengan tenang di kereta. Ada orang yang mematuhi antrean. Ada orang yang membawa pulang sampah. Bukan karena disuruh seseorang, bukan karena diawasi, bukan karena ada denda. Ada banyak orang yang melakukan itu demi orang-orang di sekitar. Tingkat kewajaran itu sangat tinggi di negara ini. Itulah Indonesia, pikirku. Di Finlandia pun ada nilai-nilai yang mirip. Karena itu, ketika kami datang ke Indonesia, kami merasa sangat aman, pikirku. Tapi Indonesia terlihat melakukan itu dengan lebih banyak orang dan lebih alami. Pasanganku setelah kembali ke negara, kami berkata kepada temannya, Indonesia itu bukan negara masa depan. Itu adalah negara di mana orang-orangnya beres. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku sangat terkesan. Bukan negara yang memiliki teknologi masa depan, melainkan negara di mana orang-orangnya menghargai tempat umum. Karena itu, aman, bersih, tepat waktu, dan semua orang bisa hidup dengan tenang. Dan aku berpikir, jika semua negara di dunia mulai menghargai tempat umum dengan cara yang sama, mungkin dunia akan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali. Kehebatan Indonesia tidak banyak muncul di berita, karena itu bukan hal yang mencolok, tapi hal yang benar-benar hebat mungkin ada di dalam hal-hal yang wajar setiap hari. Perjalanan ini mengajarkanku hal itu. Setelah perjalanan ini berakhir, ada satu perubahan besar dalam diri kami. Itu adalah makna kata kemakmuran yang berubah. Sebelum melakukan perjalanan, kami berpikir bahwa negara yang makmur adalah negara yang memiliki gedung-gedung tinggi, sistem yang nyaman, kendaraan yang cepat, dan teknologi terbaru. Tapi dalam perjalanan ini, kami mengenal kemakmuran yang berbeda.
bisa berjalan dengan aman, bisa tidur di dalam kereta. Barang yang hilang bisa kembali, meskipun tidak saling kenal, sedikit saling peduli, dan menggunakan ruang yang sama. Hal-hal yang tidak terlihat itulah, mungkin, adalah kemakmuran dalam arti yang sebenarnya, pikir kami. Di Tiongkok, kami berkali-kali terkejut dengan skala kota dan ukuran bangunan. Di Indonesia, kami berkali-kali terkejut dengan perilaku orang dan sistem masyarakat. Sama-sama hebat, tapi maknanya sangat berbeda. Dan satu hal lagi yang sangat aku rasakan dalam perjalanan ini, yaitu, hal yang wajar itu ternyata tidak wajar. Kereta yang hening, stasiun yang bersih, kereta yang datang tepat waktu, masyarakat di mana barang yang hilang bisa kembali, itu semua ada karena seseorang setiap hari menjaga hal-hal yang wajar itu. Itu bukan sesuatu yang tercipta secara alami, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Pasanganku di akhir perjalanan berkata, Indonesia itu bukan negara yang melakukan hal-hal istimewa, ya. Itu adalah negara di mana semua orang melakukan hal-hal yang wajar dengan baik. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku benar-benar berpikir itu benar. Bukan hal yang istimewa. Tapi masyarakat di mana banyak orang bisa melakukan itu sama sekali tidak biasa. Dalam perjalanan ini kami melihat banyak pemandangan. Kami melihat banyak bangunan. Kami naik banyak kendaraan. Tapi yang paling berkesan di hati kami bukanlah pemandangan. Itu adalah perilaku manusia. Itu adalah sikap manusia. Itu adalah kebaikan manusia. Jika ditanya, jika kami pergi ke Asia lagi, kemana kami ingin pergi, kami akan menjawab tanpa ragu, kami ingin pergi ke Indonesia. Karena itu adalah negara di mana kami bisa melakukan perjalanan dengan aman. Dan karena negara di mana kami bisa menghabiskan waktu dengan aman, itu saja sudah merupakan negara yang sangat berharga, pikir kami. Beberapa waktu setelah kembali ke negara kami berkali-kali berbicara tentang pengalaman kami di Indonesia. Mengapa di negara itu begitu banyak orang bisa bertindak dengan saling peduli satu sama lain? Mengapa tempat umum begitu hening, bersih, dan aman? Tentu saja, aku yakin ada hukum dan aturan, tapi rasanya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan itu. Di Indonesia, hampir tidak ada orang yang berbicara dengan suara keras di dalam kereta. Kami hampir tidak melihat orang yang membuang sampah di tempatnya. Kami hampir tidak melihat orang yang tidak mematuhi antrian. Tapi yang aneh, kami tidak banyak melihat kata-kata yang kuat seperti harap tenang atau jangan membuang sampah. Artinya, banyak orang melakukannya tanpa disuruh. Kami pernah bertanya kepada teman kami yang orang Indonesia tentang alasannya. Lalu, setelah sedikit berpikir, dia berkata, kami tumbuh besar dengan selalu diajari untuk tidak mengganggu orang di sekitar. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku sangat terkesan. Tidak mengganggu orang lain. Hanya itu saja. Tapi aku berpikir makna kata-kata itu sangat dalam. Ketika kita melakukan sesuatu, memikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan pada orang di sekitar, dan bertindak dengan terus memikirkan hal itu sejak kecil. Jika banyak orang bisa melakukannya secara alami, mungkin masyarakat akan menjadi sangat hening, bersih, dan aman. Di Indonesia, hampir tidak ada orang yang menelepon di dalam kereta. Itu bukan karena ada denda, melainkan karena banyak orang berpikir bahwa orang di sekitar mungkin sedang beristirahat atau mungkin merasa terganggu. Itu sebabnya, aku juga mendengar bahwa alasan mengapa kota bersih, meskipun tempat sampah sedikit adalah karena banyak orang membawa pulang sampah mereka. Bukan karena seseorang akan membersihkannya, melainkan menggunakan tempat umum agar tidak kotor. Tempat umum bukan tempat pribadi, melainkan tempat milik semua orang, jadi harus digunakan dengan hati-hati. Kedengarannya mudah dalam kata-kata, tapi aku hampir tidak pernah melihat negara di mana banyak orang benar-benar melakukannya dalam tindakan. Ada kata-kata yang diucapkan pasanganku setelah kembali ke negara kami. Aku pikir, Indonesia itu negara yang punya teknologi hebat, tapi yang benar-benar hebat itu adalah hati manusianya. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku benar-benar berpikir itu benar. Membuat kereta cepat juga hebat, bergerak tepat waktu juga hebat, kota yang bersih juga hebat, tapi yang mendukung semua itu mungkin bukan aturan atau mesin, melainkan cara berpikir setiap individu manusia. Dalam perjalanan ini, kami melihat banyak pemandangan, tapi yang paling berkesan di hati kami bukanlah pemandangan. Itu adalah perilaku manusia, itu adalah kebaikan manusia, itu adalah manusia yang menciptakan masyarakat. Dan kami berpikir, negara bernama Indonesia mungkin adalah negara yang sangat menghargai hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang paling penting. Setelah perjalanan ini, kami ditanyai pertanyaan yang sama oleh banyak teman kami. Tiongkok dan Indonesia, mana yang lebih hebat? Pertanyaan ini sangat sulit, karena makna hebat itu berbeda. Tiongkok adalah negara dengan skala hal-hal yang terlihat sangat besar,
seperti ukuran kota, skala bangunan, panjang, dan kecepatan kereta api. Kami merasakan semacam energi pembangunan di mana-mana di kota. Sebaliknya, Indonesia berbeda. Awalnya kami tidak mengerti apa yang hebat. Tata kota, bangunan, kereta api memang hebat. Tapi ada sesuatu yang lebih berkesan dari itu. Itu adalah perilaku manusia. Orang yang naik kereta dengan tenang. Orang yang mematuhi antrean. Orang yang mengembalikan barang yang hilang. Orang yang membawa pulang sampah. Orang yang meminta maaf saat bertabrakan. Setiap hal itu adalah hal yang sangat kecil. Itu bukan peristiwa yang menjadi berita, tapi ketika tindakan-tindakan kecil itu berkumpul, suasana kota berubah, suasana masyarakat berubah, dan itu menciptakan kesan keseluruhan dari negara itu, pikirku. Ketika teman kami bertanya, mana yang lebih hebat? Aku sedikit berpikir lalu menjawab, Tiongkok itu negara yang negaranya hebat. Indonesia itu negara yang orang-orangnya hebat. Lalu teman kami menunjukkan wajah sedikit terkejut. Tapi bagiku, itulah ungkapan yang paling tepat. Tentu saja di Tiongkok pun ada banyak orang baik. Ada orang yang menunjukkan jalan. Ada orang yang membantu saat kami kesulitan. Di Indonesia pun aku yakin ada masalah. Aku tidak berpikir ada negara yang sempurna. Tapi dalam hal suasana di tempat umum, bagi kami Indonesia adalah negara yang sangat istimewa. Dan aku berpikir, perbedaan ini mungkin bukan masalah uang, bukan masalah teknologi, bukan masalah bangunan. Mungkin ini adalah perbedaan dalam pendidikan, budaya, dan cara berpikir manusia. Jika semua orang di dunia sedikit saja memikirkan orang di sekitar dan bertindak, mungkin dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih nyaman daripada sekarang. Kisah ini bukanlah berita besar, juga bukan kisah yang akan mengubah dunia. Tapi bagi kami, ini adalah peristiwa yang mengubah nilai-nilai kehidupan kami. Karena itu, aku benar-benar ingin menceritakan kisah ini, bahwa kemajuan yang terlihat saja bukanlah kehebatan sebuah negara. Hal yang benar-benar hebat mungkin ada di tempat-tempat yang tidak terlihat. Terakhir, mengapa aku begitu terkesan dengan negara bernama Indonesia? Aku ingin menceritakan alasannya dengan kata-kata sendiri. Dalam perjalanan ini, aku melihat berbagai hal yang hebat. Kota besar, kereta cepat, banyak orang, stasiun besar, tapi yang paling berkesan di hatiku adalah kehebatan yang sangat hening, tidak mencolok tapi sangat besar. Itu adalah bisa merasa aman dan bisa santai. Sedikit tertidur di kereta pun tidak masalah. Meletakkan tas di kaki pun tidak masalah. Berjalan di jalan pun tidak akan didorong kuat dari belakang. Jika bertabrakan, orang lain akan mengatakan maaf. Jika kehilangan barang, kami bisa berpikir mungkin akan kembali. Masyarakat di mana kami bisa berpikir mungkin akan kembali ini, ternyata adalah masyarakat yang sangat istimewa. Aku baru mengetahuinya untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini. Di dunia ini ada banyak negara dengan pemandangan indah. Banyak juga negara dengan makanan lezat. Banyak juga negara dengan sejarah panjang. Tapi negara di mana kami bisa berjalan dengan aman. Negara di mana kami bisa naik kereta dengan aman. Negara di mana kami bisa melakukan perjalanan dengan aman. Ternyata tidak banyak. Pasanganku berkata di bandara pada hari kami meninggalkan Indonesia, ini mungkin pertama kalinya aku ingin kembali ke suatu negara. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku sedikit mengerti perasaannya. Ada negara yang pemandangannya tidak bisa dilupakan. Ada negara yang masakannya tidak bisa dilupakan. Tapi tidak banyak negara yang udaranya bisa diingat. Di Indonesia, yang paling kami sukai bukanlah bangunan, makanan, atau tempat wisata, melainkan suasana hening itu. Ruangan di mana tidak ada yang harus berteriak keras. Tempat di mana tidak ada yang harus menyingkirkan orang lain. Udara yang diciptakan oleh orang-orang yang sedikit memikirkan orang di sekitar dan bertindak. Berada di dalam udara itu, kami baru mengetahui bahwa manusia bisa merasa begitu tenang dan damai. Karena itu, aku menyukai negara bernama Indonesia. Bukan karena ada tempat wisata terkenal. Bukan juga karena ada teknologi terbaru. Hanya karena kami bisa menghabiskan waktu dengan aman. Hanya karena alasan itu, Indonesia menjadi negara yang ingin aku kunjungi lagi. Jika ada yang bertanya kepadaku, Indonesia itu negara seperti apa? Aku pasti akan menjawab seperti ini, negara di mana tidak ada hal istimewa yang terjadi, tapi negara di mana kami bisa menghabiskan waktu dengan aman. Dan aku berpikir, negara yang benar-benar hebat itu mungkin bukan negara yang memiliki sesuatu yang istimewa, melainkan negara di mana kami bisa menghabiskan waktu tanpa khawatir apapun. Bagaimana video kali ini? Jangan lupa untuk membagikan pendapat dan kesan berharga Anda di kolom komentar. Kami akan terus menceritakan kisah-kisah indah tentang teknologi Indonesia, seni Indonesia, dan bagaimana Indonesia dipuji oleh dunia, jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Selain itu, dengan menekan tombol like video,
Tombol hype akan muncul tepat di bawahnya. Jadi dukunglah kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir.